5 jenis makanan yang kelihatannya sehat, bahkan sering direkomendasiin, tapi diam-diam bikin kebas kaki dan gula makin parah. Yuk kita bahas Pak Ibu. Nah, banyak orang dengan gula darah tinggi dan juga pre-diabetes merasa sudah hidup cukup sehat. Dia nggak minum minuman manis, dia nggak makan gula pasir, udah ngurangin nasi, udah ganti cemilan. Tapi anehnya satu hal tetap terjadi. Kaki itu makin kebas, kesemutan nggak hilang-hilang, malam hari masih kerasa. Lalu muncul kebingungan, padahal saya tuh makannya udah sehat, kenapa masih kayak gini? Masalahnya sering Pak Ibu bukan pada apa yang dihentikan, melainkan apa yang masih dianggap aman. Ada kelompok makanan yang nggak terasa manis sebenarnya dan sering dikasih label lebih sehat. Bahkan dianggap cocok buat penderita gula. Tapi di dalam tubuh, makanan ini berubah menjadi gula dengan sangat cepat. Dia menciptakan lonjakan gula berulang yang juga merusak saraf secara perlahan. Ini sebenarnya adalah akar masalah neuropati, kerusakan saraf kaki pada penderita gula. Nah, kenapa gula bisa menyebabkan kebas kaki? Saraf kaki Pak Ibu adalah bagian tubuh yang paling rentan terhadap gangguan gula. Kenapa? Jaraknya tuh paling jauh dari jantung. Kemudian pembuluh darahnya kecil. Sangat sensitif terhadap perubahan metabolik. Menurut penelitian Diabetes Care and Journal of Neurology menjelaskan prosesnya tuh kayak gini. Ketika gula sering naik, glukosa berlebih masuk ke dalam sel saraf, diubah menjadi sorbitol atau zat toksik bagi saraf. Saraf akan membengkak dan juga meradang. Aliran darah mikro ke saraf menurun. Kemudian saraf akan kehilangan dan kekurangan oksigen dan juga nutrisi. Akibatnya apa Pak Ibu? Sinyal saraf itu akan melambat. Sensasinya berubah mulai kebas, panas, nyeri, dan mati rasa. Dan lebih berbahaya lagi, lonjakan gula berulang atau naik turun itu lebih merusak saraf dibanding gula tinggi yang stabil. Dan pemicu lonjakan berulang ini sering datang dari makanan berbasis tepung. Nah, iya Bapak Ibu ya, indeks glikemik tepung itu angka kecil yang efeknya besar Pak Ibu. Indeks glikemik adalah mengukur seberapa cepat makanan menaikkan gula darah. Ketika Anda makan makanan indeks glikemiknya rendah, kurang dari 55 misalnya, itu lebih aman gitu ya. Nah, kalau ada yang indeks glikemiknya sedang 56 sampai 69, kemudian indeks glikemik tinggi lebih dari 70. Masalahnya banyak makanan yang terlihat sehat justru berindeks glikemik tinggi dan dia cepat berubah jadi glukosa karena juga minim serat. Sebuah penelitian di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa diet tinggi indeks glikemik berhubungan langsung dengan neuropati karena memicu stres oksidatif dan peradangan saraf. Nah, sekarang kita masuk ke dalam daftarnya. Makanan yang kelihatannya sehat tapi justru bikin kebas makin parah. Yang pertama, roti gandum utuh. Nah, bukan gandum utuh ya. Banyak orang beralih ke roti gandum dengan harapan lebih sehat. Faktanya, mayoritas roti gandum tetap berbasis tepung terigu halus. Seratnya tuh sedikit gitu ya. Indeks glikemiknya 65 sampai 75. Menurut penelitian di Nutrition and Metabolism menunjukkan roti gandum olahan tetap memicu lonjakan gula Bapak Ibu. Hampir setara dengan roti putih. Nah, untuk saraf efeknya tetap bisa merusak kalau dikonsumsi secara rutin. Yang kedua, biskuit khusus diabetes atau diet. Nah, label diabetes friendly itu sering nipu Pak Ibu. Ya, sebagian besar biskuit ini tetap berbasis tepung, mengganti gula dengan pemanis. Ya, tapi tetap tinggi patinya. Nah, kemudian indeks glikemiknya berapa? 70 sampai 90. Ya, nah menurut penelitian di Diabetology yang menunjukkan bahwa biskuit rendah gula tetap meningkatkan insulin. Fluktuasi gula tetap terjadi, risiko neuropati tidak menurun. Kemudian yang ketiga, oat instan. Nah, oat sering dianggap penyelamat. Masalahnya, oat instan juga sudah diproses. Struktur seratnya rusak, dicernanya jadi cepat. Ya, kalau oat utuh itu indeks glikemiknya 55, oat instan bisa 75 sampai 85. Gitu ya. Menurut studi di Journal of Nutrition menunjukkan oat instan akan meningkatkan gula darah lebih cepat dan ini juga kurang baik untuk penderita neuropati. Kemudian yang keempat, mie beras atau bihun. Nah, banyak orang mengganti mie terigu dengan mie beras, padahal tetap berbasis tepung. Minim serat. Indeks glikeminya sama, 80 sampai 90. Ini tinggi juga ya. Gitu, dia akan memicu lonjakan gula darah. Tidak cocok buat kontrol saraf jangka tinggi. Yang kelima, tepung singkong dan juga olahannya sering dianggap alami Pak Ibu dan juga tradisional. Faktanya tepung singkong sama dengan pati yang hampir murni. 85 sampai 90 indeks glikemiknya. Jadi tetap bikin lonjakan gula. Nah, sekarang fokus kita ke akar masalahnya itu apa? Tepung. Tepung itu adalah karbohidrat yang sudah kehilangan bentuk aslinya. Seratnya hilang, strukturnya hancur, yang tersisa pati cepat serap. Tubuh akan memperlakukannya itu kayak gula cair yang masuk ke lewat mulut. Jadi
Gimana Bapak Ibu ya? Tepung itu dan resistensi insulin menurut studi Endocrine Reviews menjelaskan bahwa tepung akan ningkatin insulin berulang. Lama-lama insulin gak efektif, gula susah masuk sel dan beredar di darah, jadi racun saraf gitu. Kemudian tepung dan peradangan saraf ya. Diet tinggi tepung itu sitokin pro-inflamasi naik, saraf perifer lebih cepat rusak ya. Nyeri dan kebas lebih berat. Nah, yang ketiga, tepung dan neuropati. Ya, menurut studi observational di Nutrition and Diabetes menemukan bahwa tepung yang dikonsumsi dengan jumlah yang tinggi ya akan menimbulkan neuropati. Gejalanya lebih berat. Makanya banyak yang bilang gula udah turun tapi kebasnya masih ada. Karena pemicu harian belum dihentikan. Gitu ya. Jadi tepung gimana? Tepung juga sama bahayanya Pak Ibu dengan gula pasir karena nggak kerasa manis ya, nggak kerasa manis, jadi dianggapnya saya tuh udah berhenti makan manis kok, ya ternyata tepungnya masih gitu ya. Jadi gimana Pak Ibu, makanan yang terlihat sehat belum tentu aman, terutama kalau berbasis tepung, minim serat dan indeks glikemiknya tinggi gitu ya. Jadi penting Pak Ibu ya kurangin atau stop tepung gitu. Itu sangat efektif gitu ya. Ditambah dengan stop gula juga sangat efektif. Bagi yang mau konsultasi tekan tanda plus, komen mau konsultasi lalu inbox. Sampai jumpa di sesi konsultasi.